Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranaldo Subagio, NIM 17143111014. Saya akan menjelaskan tentang hierarchical clustering. Apa itu clustering? Clustering adalah metode penganalisaan data yang sering dimasukkan sebagai salah satu metode data mining yang tujuannya adalah mengkelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke suatu wilayah yang sama dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. Jenis-jenis clustering yaitu hierarchical clustering dan partitional clustering. Hierarchical clustering, data dikelompokkan melalui suatu bagan yang berupa hierarki di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap iterasinya ataupun pembagian dari seluruh set data ke dalam cluster. Selanjutnya kita beralih ke sini. Pada materi ini kita menggunakan dataset kartu kredit dari kaggle.com. Dalam dataset ini terdapat 9.000 data dan memiliki 18 fitur atau kolom. Contohnya seperti cash ID, balance frequency, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita download dan kita masukkan ke Google Drive. Dan file yang kita download tadi ubah namanya menjadi data.csv. Lalu untuk melakukan clustering kita menggunakan Google Colabs, yaitu dengan baru, lainnya Google Kolaborasi. Nah, berhubung saya sudah ada, kita langsung saja ke sini. Library ini nampi untuk mengolah data terutama array dan melakukan komputasi. Library Panda digunakan untuk membaca file CSV dan menampilkan data dalam bentuk tabel. Library Seaborn digunakan untuk melakukan plot variabel dalam bentuk diagram batang. Silhouette Score digunakan untuk mengukur kualitas cluster yang terbentuk. Standard Scaler digunakan untuk melakukan processing dan menyeragamkan rentang nilai data pada dataset. PCA dan Gaussian Similarity digunakan untuk reduksi fitur pada data sehingga dapat dilakukan visualisasi dua dimensi. Taran membaca file CSV yang terdapat pada Google Drive. Berhubung saya tadi sudah melakukan, kita lanjut saja. Menghapus kolom cache ID yang terdapat dalam dataset karena tidak diperlukan. Sekarang mengecek apakah terdapat data yang kosong. Dalam data tersebut terdapat minimum payment dengan data 313 data yang kosong dan credit limit yaitu 1. Mengisi nilai yang kosong dengan nilai rata-rata dari fitur tersebut. Nah, pre-processing selanjutnya yaitu menyeragamkan rentang nilai pada tiap fitur atau kolom pada dataset menggunakan fungsi standard scaler untuk mencetak nilai data yang baru berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dan variasi dari tiap kolom. Hierarki data digambarkan dalam dendrogram. Dilakukan penangkasan data yang ditampilkan dalam option truncate mode. Apabila tidak dipangkas pada truncate modenya, akan dilakukan visualisasi pada keseluruhan data yang berjumlah 9.000. Dari dendrogram ini, clustering menjadi 2 cluster dapat dilakukan dengan memotong satu garis.
Ini adalah diagram dari 9000 data. Lalu kita ganti dengan untuk menentukan jumlah klaster terbaik dapat menggunakan silhouette score. Dilakukan perhitungan untuk 2 jumlah klaster hingga 10 klaster. Semakin tinggi nilai silhouette score, maka semakin baik klaster yang terbentuk. Di sini terlihat klaster 2 adalah yang terbaik. Hasil clustering dikatakan baik jika data dalam satu klaster berbeda jauh dengan data klaster lain atau memiliki interkelas variansi yang tinggi, dan apabila data dalam satu klaster mirip dengan yang lain. Ini adalah diagramnya. Melakukan clustering dengan metode hierarkikal. Clustering dengan jumlah 3 klaster. Data pertama
keempat dan kelima sama klaster 1. Data 1, 4, dan 5 pada dataset asli memang memiliki kemiripan pada beberapa kolom, dan ketiga data tersebut berbeda jauh dengan data kedua dan ketiga. Yang dimaksud adalah selanjutnya melakukan visualisasi frekuensi nilai suatu fitur dari masing-masing klaster. Nah, ini adalah beberapa diagramnya. Visualisasi klaster bisa menggunakan scatter plot agar lebih mudah dipahami. Karena scatter plot digambarkan pada bidang 2D, maka hanya bisa mengakomodasi data dengan dua fitur, yaitu untuk sumbu X dan Y. Padahal data yang digunakan memiliki 17 fitur, maka perlu mereduksi dimensi dari 17 menjadi 2 menggunakan metode PCA. Setelah terbentuk data baru dengan dua fitur X dan Y, lalu dilakukan pewarnaan dan pelabelan pada klaster berikut merupakan scatter plot hasil visualisasi clustering dataset kartu kredit ke dalam 3 buah klaster. Nah, berikut gambarnya. Jika berwarna merah adalah klaster 0, jika berwarna biru klaster 1, jika berwarna hijau klaster 2. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.